Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita marilah senantiasa panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang masih saja sampai detik ini memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan hingga masih bisa melakukan serangkaian amal soleh, di antaranya salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yang setia berpegang teguh dengan Islam hingga kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lembar demi lembar Al-Quran telah kita baca, ayat demi ayat telah kita tadabburi, hadis demi hadis telah kita kaji, majelis demi majelis ilmu telah kita hadiri, qiyamul lail pun alhamdulillah tak putus-putus kita lakukan. Penat, lelah, kita tahan rasa kantuk kita demi mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan yang agung. Namun semua itu jangan sampai sia-sia. Di tengah semangat kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terlebih lagi di 10 malam terakhir Ramadan ini, mungkin kaum muslimin sedang dalam kondisi di puncak semangat meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah, dan meraih puncaknya Ramadan dan intinya Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Tetapi jangan lupa satu hal, di sana ada perkara-perkara yang bisa mengurangi bahkan mengikis habis pahala dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Sebelumnya kami hendak membacakan sebuah ayat, sebuah firman Allah yang patut kita renungi di kesempatan subuh kali ini. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, di antaranya Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau Tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan ahsanu amala
akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Wa qala, dan beliau berkata, al-amalu la yuqbalu hatta, sebuah amalan tidak diterima sampai yakuna khalisan wa sawaban, suatu amalan itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Al-khalis, ikhlas, idza kana Allah, ikhlas itu yang dilakukan karena Allah. Was-shawab, idza kana ala sunnah, benar itu adalah jika amalan itu dilakukan sesuai dengan sunnah. Maknanya adalah, maka ikhlas yakni sebuah amalan dikerjakan karena Allah, hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Yang kedua, shawab, yaitu ittiba', mengikuti contoh, meneladani petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baik, sebagai seorang muslim, tugas kita bukan hanya menyelesaikan sebuah amalan. Jangan dulu puas dengan amalan yang kita lakukan. Seikhlas apapun kita beramal salih, sebaik apapun kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, di sana ada tugas yang lebih berat, yakni menjaga keutuhan amal soleh yang kita lakukan tersebut. Sama halnya ketika seseorang ingin meraih hidayah, maka hidayah diraih bukan hanya dengan leha-leha santai di depan rumah, aku menunggu hidayah. Tidak akan mungkin datang hidayah. Harus dengan bersungguh-sungguh, bermujahadah, bertaubat kepada Allah. Tapi ingat, yang lebih berat adalah istiqomah di atas hidayah tersebut. Sama ini, sudah ikhlas beribadah, sudah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, namun terkadang kita lupa perbuatan kita sendiri yang mengikis pahala amal soleh yang kita lakukan. Maka sebagai seorang muslim yang orientasinya akhirat, jaga keutuhan pahala amal soleh kita. Ingatkan selalu diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, agar bisa terhindar dari perkara-perkara tersebut. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah ada beberapa saja yang ingin ulun sampaikan, yang mana bisa kita jadikan sebagai bahan renungan untuk mengingatkan diri kita sendiri dan kaum muslimin agar terhindar dari perkara-perkara buruk tersebut. Yang pertama, yang bisa mengikis, mengurangi atau mengikis habis, menghapus habis pahala amal soleh kita, kezaliman terhadap orang lain, yang ini sering tanpa kita sadari. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, atadruna manil muflis, tahukah kalian, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut dari kami ya Rasulullah, yang tidak lagi memiliki dirham dan harta benda. Faqala, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi
pada masa hidupnya di dunia dia pernah mencaci maki, menghina, menggibah orang lain. Dia pernah memfitnah, menuduh orang lain. Wa akala malahada, hati-hati yang satu ini, mengambil harta orang lain. Wa safaka damahada, menumpahkan darah saudaranya, membunuh. Wa daraba hadza, dan memukulnya. Lalu bagaimana nasib orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala orang yang berbuat zalim ini akan diberikan kepada orang yang pernah ia tipu, orang yang pernah ia gibah, orang yang pernah ia hina. Wal a'yadu billah. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Nasibnya lebih buruk lagi. Fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha khatayahum faturihat alaihi. Jika telah habis kebaikan-kebaikan si penzalim tersebut yang telah diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi dilemparkan kepada dia, dan nasibnya akhirnya thumma turiha finnar, ia dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hati, yang paling repot adalah kezaliman kepada makhluk. Sebelum datang kiamat, maka kalau ada hal-hal yang bersangkutan perihal muamalah, kesalahan kepada manusia, segera meminta halal. Yang kedua, yang perkara bisa mengurangi bahkan mengikis habis pahala amal soleh kita adalah ini fitnah yang melanda semua kalangan, baik orang tua, anak muda, remaja, bahkan orang berilmu sekalipun tidak aman dari fitnah yang satu ini. Penyakit yang begitu berbahaya. Apa itu? Bermaksiat tatkala sendiri. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman, sungguh aku telah mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, bagi yang pandai berbahasa Arab, faham kaidah yang satu ini, padahal Rasulullah bisa saja menggunakan kalimat a'lamu, aku mengetahui, tapi beliau menggunakan lam taukid dan nun taukid sebagai penekanan. La a'lamanna aqwaman, sungguh aku benar-benar mengetahui ada suatu kaum min ummati, dari kalangan umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibalati hamata bidon. Suatu kaum dari umatku membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang besar, yang putih. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthuran, tetapi Allah menjadikan kebaikan-kebaikannya tersebut seperti debu yang berterbangan. Qala Thauban, maka Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tibhum lana wa jallihim lana an nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, sebutkan kepada kami ya Rasulullah ciri-ciri mereka. Faqala, dan Rasulullah mengatakan, bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka dari saudara-saudara kalian sendiri, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka menghidupkan malam, salat tahajud, salat witir seperti kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun, tetapi mereka golongan atau suatu kaum, idza khala bimaharimillah intahakuha,
jika berhadapan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan, tatkala sendiri mereka merobeknya, merobek tirai kesendiriannya. Ini ciri-ciri orang munafik yang berperan soleh di depan makhluk, berperan baik di depan manusia, namun tatkala sendirian dia tidak mengagungkan Allah, dia menerjang perkara-perkara yang Allah haramkan. Para ulama menjelaskan termasuk perkara bermaksiat bersendirian adalah ketika seseorang berada di suatu daerah, wilayah yang tidak ada yang kenal dengan dia, maka ini bermaksiat sendirian. Baik, yang ketiga, perkara yang bisa mengikis, menghapus pahala amal soleh kita adalah mengungkit sedekah atau pemberian yang kita berikan dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengancam golongan-golongan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah rusak, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Terkadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada terkadang orang yang tega mengatakan, ikam nimun kada aku nama ongkosi kada kuliah, kada bakalan nakaya ini jadi ustadz misalnya, jadi insinyur, jadi dokter, aku nama membiayai ikam. Subhanallah, pahala yang sudah bertahun-tahun dibangun, dikeluarkan, diungkit seketika hangus pahala yang bertahun-tahun. Wal'iyadzubillah. Ingat para donatur, para dermawan, jaga pahala sedekah pian, pahala infak pian. Kalau pang ada merasa Masjid Al-Mutakin mun kada aku nang menyumbang kadang bagus kayak ini, apalah mengatakan aja nih, sayang manar. Mengungkitnya paling nggak sampai 5 menit, tapi pahala pian yang bertahun-tahun habis. Wal'iyadzubillah. Islam memberi sebuah apresiasi, sebuah penghargaan ketika seseorang berusaha menyembunyikan sedekahnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yang mana hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Fadzakarul hadis, dan salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyembunyikannya, hatta shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminih, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini orang yang luar biasa yang bisa sembunyi-sembunyi bersedekah, akan mendapat naungan di padang mahsyar, yang mana saat itu matahari sejengkal atau berjarak 1 mil. Penjelasan para ulama, mil bisa jadi jarak seperti di dunia atau seperti jarak alat celak, begitu dekat. Bahkan manusia, kata Rasulullah SAW, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggangnya, dan bahkan kata Rasulullah sambil menunjuk mulut beliau, ada yang tersiksa tenggelam sampai mulutnya. Maka bersedekahlah, berinfaklah secara sir, secara rahasia, kalau ingin mendapat naungan di padang mahsyar. Yang keempat, yang bisa mengikis pahala amal soleh yang kita lakukan, memvonis seseorang, meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Dari sahabat Jundub bin Abdillah Al-Bajali
Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan, tatkala seseorang berkata, qal, wallahi demi Allah, la yaghfirullah li fulan, sesungguhnya Allah tidak bisa lagi mengampuni si fulan. Wa innallaha ta'ala qal, dan Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, barang siapa yang bersumpah dengan kesombongannya atas namaku, mengatakan alla aghfira li fulan, aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni ghafartu li fulan, maka aku sungguh telah mengampuni si fulan. Wa ahbatta amalak, dan aku telah memutuskan amalnya. Ini peringatan bahwa seseorang ketika merasa soleh, merasa sudah baik, merasa paling banyak amalnya, merasa paling rajin sholat berjamaahnya, paling rajin sedekahnya, paling rajin sholat malamnya, mengatakan, oh si fulan banyak banget sudah dosanya, si fulan sudah kelimpatan liwar kelakuannya, dan mungkin lagi sudah masuk surga, pasti neraka sudah sidento. Maka perkataan-perkataan seperti ini, kata para ulama, telah mendahului Allah. Selama seseorang tersebut masih ada kesempatan bertaubat, maka kita tidak boleh memvonis seseorang tersebut tidak bisa masuk surga, tidak bisa diampuni. Ini juga termasuk perkara yang dilarang dalam syariat karena membuat orang putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang terakhir mungkin, ini yang paling fatal dan bisa menghapus seluruh amal soleh apapun itu bentuknya, baik sedekah, qiyamul lail, puasa, salat, seluruhnya bisa terhapus, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Yang terakhir, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Pian bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terbaik, manusia terbaik di permukaan bumi, yang paling pertama membuka pintu surga, yang ma'sum dari dosa, masih saja Allah ancam di dalam surah Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan maka akan terhapuslah amalmu dan kau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ancaman ini. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Karena syirik adalah perbuatan yang paling fatal, yang mengadakan tandingan untuk Allah, dan Allah paling murka ketika Allah disekutukan, Allah disyirikkan dengan sesuatu apapun. Ingat, kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan Allah begitu murka, maka Allah turunkan banjir yang begitu besar di permukaan bumi. Maka dari itu, perkara-perkara yang telah ulun sampaikan tadi sebagai pengingat untuk ulun pribadi dan kita semua kaum muslimin, agar kita sekuat mungkin untuk menghindarinya, agar kita bisa menjaga keutuhan pahala amal soleh yang kita lakukan. Demikian yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah dan buruk datang dari ulun pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.